Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sin Fasyang Sutra Teratai, episode 1423. Bebas dari segala rintangan dan membabarkan Dharma dengan hati penuh kasih. Dalam Dharma yang dibabarkan Buddha, mencakup ajaran sejak masa kuno hingga sekarang. Sekarang ini, Buddha memberikan kesaksian pada Dharma Agung dari kendaraan tunggal dan menjelaskan tentang sebab musababnya. Buddha demi orang-orang yang berkapasitas unggul menceramahkan segala Dharma Agung tentang pemadaman dan pembebasan, membimbing agar membalik dari kecil menuju besar dan mengerti akan kebenaran dari kendaraan tunggal. Dengan sungguh hati mendengarkan dalam Dharma yang dibabarkan oleh Buddha selama masa hidupnya. Pada setiap kali pembabaran Dharma, tidak ada yang tidak mencakup Dharma Agung sejak masa kuno hingga sekarang. Dharma sejati ini adalah Dharma yang dibabarkan oleh Buddha. Kita harus sangat bersungguh hati saat Sang Buddha berada di dunia. Lebih dari 2500 tahun yang lalu, membabarkan Dharma di puncak Burung Nasar. Waktu itu juga membabarkan tentang masa lalu dan sekarang. Juga sama, yaitu 9 kategori dari pengajaran Buddha. 12 bagian naskah Buddha, pembahasan tentang sebab dan kondisi, kitab Jataka, dan lain-lain. Buddha juga menyesuaikan dengan akar kapasitas para makhluk kecil. Sang Buddha harus merespon dengan masa lalu, sekarang, dan sebagainya untuk membabarkan Dharma dalam perumpamaan sebab dan kondisi. Bukankah ini adalah dalam Dharma yang dibabarkan oleh Buddha? Semuanya mencakup masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Masih ada membabarkan tentang masa mendatang dari masa mendatang. Juga membabarkan tentang era dunia yang keruh dan jahat di masa mendatang. Hal-hal apa yang akan terjadi di dunia? Ini di zaman Buddha sudah dibabarkan seperti demikian. Orang di masa itu adalah sangat polos. Tapi masa mendatang yang Buddha katakan adalah masa kininya kita. Sering dikatakan masa kini kita. Kita sudah menyaksikannya, benar-benar membuktikan. Telah membuktikan dunia yang keruh dan jahat. Kita juga telah membuktikan zaman sekarang. Telah membuktikan kebijaksanaan Sang Buddha. Menggunakan teknologi untuk mengkonfirmasi kebijaksanaan Buddha. Kekuatan gaib Sang Buddha, batin tiada rintangan. Di zaman itu, Sang Buddha bisa mengetahui masa kini. Coba lihat kita sekarang, siapa yang tidak hidup di dalam dunia dengan kekuatan gaib yang maha luas, kekuatan gaib satu jari? Kamu ingin melihat dunia? Di dalam persegi inci sudah bisa melihat dunia. Saat ini, dengan berkembangnya teknologi, mengambil contoh ini semua, orang seharusnya bisa memahami kekuatan gaib ataupun kebijaksanaan. Pengetahuan sempurna, pengetahuan akan jalan pencerahan, kebijaksanaan menyeluruh. Semua kebijaksanaan ini dan segala materi atau benda, serta semua kondisi kehidupan. Semuanya adalah berada di dalam kebijaksanaan Sang Buddha. Karena Buddha mengetahui masa lalu,
Beliau dapat menggunakan hukum sebab akibat, menceritakan tentang kehidupannya di masa lalu. Sutra Jataka, perenungan pada sebab dan akibat dan lainnya. Untuk menganalisanya kepada kita, beliau mau memberitahu kita segala hal dan benda memiliki sebab dan memiliki benih dan kondisi yang berpadu sehingga membentuk semua orang, hal dan benda. Beliau menganalisa Dharma ini untuk kita dengarkan. Semuanya adalah untuk membantu kita kembali kepada Dharma terkondisi dan kita harus memahaminya sampai tuntas. Semangat dari Dharma tak terkondisi dimulai dari dalam batin diri sendiri untuk menganalisa kondisi luar dari orang-orang, hal-hal, dan benda-benda. Sehingga kita dapat membebaskan hati kita. Tidak boleh ada kemelekatan, tidak boleh perhitungan, dan tidak boleh memicu perselisihan. Dunia ini pada awalnya sangat sederhana. Mengapa harus memicu perselisihan dengan orang lain? Memprovokasi, berhitungan yang membuat lelah tubuh dan pikiran kita. Melepaskan adalah hal yang harus kita pelajari. Kadangkala hanya berada di satu tempat, Anda mampu memahami dunia pikiran kita, hubungan antar sesama, masuk ke tengah orang banyak, dapat membangkitkan kebijaksanaan kita. Bukan hanya duduk di sini mendengarkan Dharma, sudah dapat membangkitkan kebijaksanaan. Jika Anda tidak harmonis antar sesama, banyak kerisauan di dunia ini, Anda tidak dapat mengatasi kerisauan tersebut. Lebih baik Anda masuk di tengah-tengah kerisauan. Banyak mendengar bahwa berbagai jenis orang memiliki berbagai jenis kerisauan juga. Mengapa pikiran Anda tidak terbuka? Mengapa tidak mampu melepaskan? Saya berjuang demi kehormatan saya sendiri. Saya berjuang untuk mendapatkan manfaat. Semua hal ini mengakibatkan kerisauan. Pikiran orang-orang semuanya sama dari masa lalu hingga sekarang. Tetapi di masa lalu, jumlah orang lebih sedikit. Tidak banyak yang dipermasalahkan. Masalah dan materi juga tidak begitu rumit dan beragam. Pada era Sang Buddha, kondisi segala sesuatu masih dalam keadaan alami. Pada zaman kita sekarang, banyak benda materi yang direproduksi. Banyak sekali seperti mendaur ulang direproduksi. Ini juga merupakan bentuk produksi kembali. Karena kita mengetahui banyak hal dapat dibuat seperti ini. Mulai dari ekstraksi minyak dari bawah tanah, setelah diolah dapat menjadi berbagai macam barang. Berlimpah benda materi, nafsu keinginan kita terhadap materi juga meningkat. Mulailah kita giat mengkonsumsi dan membuang-buangnya, sehingga menjadi masalah lingkungan hidup. Pencemaran membuat kita tahu bahwa sumber daya bumi telah terkuras. Kini, semua orang tahu bahwa barang-barang yang dibuang sembarangan dan barang yang kita sia-siakan dapat didaur ulang dan diproses kembali. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Manusia menggunakan pikirannya untuk melakukan riset, melakukan percobaan, dan akhirnya mengerti. Rumit, sangatlah rumit. Sesungguhnya, dimulai dari batin yang sederhana, demikian juga materi dari alam. Manusia memulai dari yang sederhana, lalu mulai menimbulkan nafsu-nafsu keserakahan. Serakah terhadap yang mereka lihat. 5 akar indera kita
berhubungan dengan 5 objek indera dari luar, berhubungan dengan kondisi luar dari 5 objek indera. Niat pikiran kita mengikuti 5 akar indera dan berhubungan dengan kondisi. Kita melihat, menganalisa, dan bergembira. Dalam kerumitan, mulai mengambil dan melekat. Mengambil dan melekat pada kerumitan ini dan membuatnya berlipat-lipat ganda hingga sekarang. Kehidupan yang begitu sederhana. Mengapa hubungan antar sesama bisa menjadi demikian rumit? Jika bukan karena ketenaran, maka karena mengejar keuntungan. Jika bukan karena demi diri sendiri, maka karena mempermasalahkan orang lain. Ini adalah noda batin. Sang Buddha hanya ingin agar kita mengerti hal ini. Meskipun dia terus-menerus memberi kesaksian, tetapi apa yang terkandung di dalam Dharma adalah Dharma agung dari kendaraan tunggal. Terus-menerus menganalisa untuk kita. Tak berdaya. Buddha juga hanya memiliki sedemikian banyak waktu. Tubuh yang berwujud ini dari lahir hingga memasuki parinirwana. Buddha hanya hidup selama 80 tahun. Dia hanya membabarkan Dharma selama 49 tahun. Para makhluk yang sedemikian banyak dan Dharma yang tak terbatas. Apakah Dharma dapat dibabarkan sampai selesai? Dharma dapat diungkapkan hanya dalam beberapa kata, jadi dapat dijelaskan dengan cepat. Namun, prinsip-prinsip pikiran manusia tidak dapat menyelesaikannya. Ini karena apapun yang beliau ajarkan, makhluk hidup tidak mampu melepaskan kemelekatan mereka. Jadi, harus terus-menerus menggunakan berbagai ajaran dan tidak punya cukup waktu. Pada masa Buddha, populasi manusianya sedikit. Bagaimana dengan masa sekarang? Manusia banyak. Pada saat itu, pada masa Buddha, populasi dunia mungkin 200-300 juta orang. Sekarang, jumlahnya lebih dari 7 miliar. Satu orang saja sudah sangat rumit. Apalagi populasi yang begitu banyak. Kompleksitasnya bahkan lebih rumit. Namun, tidak peduli betapa rumitnya, Sang Buddha tetap membuka dan menunjukkan Dharma satu kendaraan kepada semua makhluk. Jadi, Dharma agung dari kendaraan tunggal ini bersifat kekal dan tidak dapat diubah. Segala ajaran sejak masa kuno hingga sekarang, tiada lain adalah Dharma agung dari kendaraan tunggal. Semua terkandung dalam perbendaharaan. Dunia perbendaharaan Dharma, ini semua terletak pada kerisauan para makhluk. Inilah juga merupakan perbendaharaan di dalam kerisauan para makhluk tersembunyi ajaran Buddha. Tersembunyi prinsip kebenaran, tersembunyi sifat hakiki. Sifat hakiki kita semua tersembunyi di dalam ketidaktahuan para makhluk. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana Tathagata Garbha. Tersembunyi oleh ketidaktahuan para makhluk, ketidaktahuan kita menutupi sifat hakiki kita. Oleh sebab itu, kita harus melatih diri. Kita terus membahas tentang ini. Bukankah sangat sederhana? Dharma juga sederhana seperti ini. Tapi kita bisa melihat bagaimana setiap orang masih diliputi kerisauan. Tidak bisa membuka pikiran mereka tentang konsep pemikiran ini. Jadi,
Buddha demi orang-orang yang berkapasitas unggul menceramahkan segala dharma agung tentang pemadaman dan pembebasan. Buddha datang demi satu tujuan utama, untuk membuka dan menunjukkan dharma ini kepada semua makhluk. Berharap setiap orang bisa memahami sepenuhnya dharma ini adalah sungguh sangat sederhana. Saat timbul kerisauan, kita dapat memahami bahwa tata gata garba tertutupi oleh kerisauan. Kita sudah memahami ada sifat hakiki kita yang tersembunyi. Bagaimana kita dapat menghilangkan kerisauan? Terletak pada sebersit pikiran kita, yaitu melepaskannya. Ada seseorang berkebajikan besar datang bertanya, "Apa yang terjadi?" Dia hanya memohon, "Jika saya bisa menjual sebidang tanah yang tidak terawat oleh saya. Sebidang tanah ini sangat besar. Jika saya bisa menjualnya." Dia berharap saya dapat memberitahukannya bagaimana caranya agar tanah tersebut dapat terjual. Saya hanya sekilas tertawa. Saya tidak berbisnis. Bagaimana saya tahu cara untuk menjualnya? Berapa jauh dari rumahmu? Berapa ratus kilometer? Dengan jaraknya yang beberapa ratus kilometer, tentu saya tidak bisa mengurusnya. Benar, saya bahkan tidak bisa melihatnya memperkerjakan orang untuk mengurusnya. Juga menjadi masalah. Oleh sebab itu, saya ingin menjualnya. Ini bagus. Jika Anda tidak bisa merawat atau melihatnya dan memperkerjakan orang sangat merepotkan, menjualnya adalah hal yang benar. Akan tetapi, berhubung karena demikianlah mengenai hal ini. Saya merasa walaupun dia punya tekad dan ia sudah memiliki banyak harta di sekitarnya dan juga tergerak untuk berbuat kebaikan. Namun ada hal lain di tempat yang jauh. Masalah ini membuatnya menjadi risau. Lepaskanlah. Lepaskan, maka kamu akan merasa lega. Saya juga ingin melepaskannya tetapi tidak bisa. Saya merisaukannya sepanjang hari, terus mengkhawatirkannya. Apapun yang saya lakukan, saya tidak bisa melepaskannya. Baiklah, saya akan memberkatimu. Saya juga tidak tahu harus bagaimana memberkatinya. Singkatnya, kadang dalam hidup kita tidak bisa membuka hati kita. Hidup di dunia ini, seberapa banyak harta yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Agar bisa hidup dan mempertahankan hidup sehat, berapa banyak yang kita butuhkan? Dengan makan 3 kali sehari untuk mengenyangkan perut kita. Baju untuk menjaga kita agar bisa tetap hangat saat musim dingin. Tempat di mana kita berlindung. Bukankah ini cukup untuk kita bisa merasa puas? Tetapi apa yang dikatakan dengan kepuasan? Mungkin banyak orang yang tidak tahu untuk merasa puas. Mereka tidak mengerti arti kepuasan. Maka, mereka hanya tahu apa yang mereka kurang. Ini sangatlah menderita. Sang Buddha mengajarkan kepada kita menceramahkan segala dharma agung tentang pemadaman dan pembebasan. Kita harus berdamai dengan hukum alam. Tentang hidup dan mati, kita harus memahami tentang samsara fragmentaris. Saat kita menjalankan praktik spiritual, kita harus mengerti bahwa hukum alam berlaku untuk semua orang dan tidak ada satupun orang yang bisa menghindarinya. Walaupun kita menjalankan praktik pembinaan diri, bukan berarti kita tidak akan sakit atau meninggal.
hal ini akan terjadi. Tetapi saat kita menjalankan praktik pembinaan diri, saat kita mengalami penyakit, sakit, hidup dan mati, kita harus berusaha memahami dan menyadari tentang samsara fragmentaris. Kita juga sama secara fragmentaris datang ke dunia. Pada kehidupan kita masa sekarang ini, kita telah mendengarkan Dharma. Namun, kita belum memahami sepenuhnya. Kita memahami sebagian. Kita sedang melatih diri. Namun, kerisauan yang menjadi bahan perbedaan diri kita masih belum sepenuhnya hilang. Jadi, di kehidupan ini mendapatkan Dharma Buddha, jangan lagi tersesat di dunia pada kehidupan selanjutnya. Masih perlu mendengarkan Dharma lagi, sama juga masih perlu memupuk kebajikan. Kita masih perlu membina benih dan kondisi serta praktik kebajikan ini. Jadi kita harus memahami samsara fragmentaris. Selain samsara fragmentaris, batin kita masih timbul lenyap, muncul, berlangsung, berubah dan lenyap. Saat ini saya sangat sukacita. Namun setelah melewatinya, begitu kondisi luar datang di dalam kekosongan menimbulkan keberadaan. Kerisauan hati ini disembunyikan. Saya dan orang, saya tidak senang. Saya di dalam interaksi antar manusia akan menimbulkan kerisauan hati. Kerisauan orang awam timbul dikarenakan oleh orang lain dan benda materi. Kerisauan para praktisi timbul dikarenakan oleh hubungan antar sesama. Hubungan interpersonal seperti ini menimbulkan kerisauan. Ini adalah muncul dan lenyap. Ada kala mendengar orang sedang memuji. Siapa itu sangat bagus. Melakukannya dengan sangat baik loh. Akan merasa, saya juga tidak kalah dari orang lain. Jadi mengapa tidak memuji saya? Hal seperti ini sangat cepat. Ketika mendengar orang lain sedang dipuji, hati timbul tidak senang. Kenapa tidak memuji saya? Ketika kita merasa aku lebih baik, orang lain kurang baik, atau orang lain lebih baik, aku kurang baik, sehingga memiliki perasaan bahwa saya direndahkan oleh orang lain. Maka kita menjadi tidak bisa menerima orang lain, dan akan berkata, orang ini, ketika saya melihat orang ini, mataku akan berkoar api. Mendekati arti dari berkoar api kemarahan, kedua mata melotot marah. Artinya, kita melihat orang dengan mata kita dan tidak bisa memasukkannya ke dalam hati kita. Jika dimasukkan ke dalam hati kita, maka dianggap sebagai benih api, bukan sebagai benih kebijaksanaan. Sehingga, ini adalah hukum dari kemunculan dan pelenyapan kita. Kita tidak begitu jelas hukum dari kemunculan dan pelenyapan. Parinirwana. Kita harus membimbing diri sendiri, bukan hanya pada kehidupan ini setelah tua, sakit dan mati. Setelah meninggal, disebut nirwana. Nirwana disebut pemadaman dan pembebasan. Ini adalah urusan nanti. Namun kita harus membicarakan mengenai kondisi batin kita di waktu biasanya. Kondisi batin kita di waktu biasa mengalami kemunculan dan pelenyapan setiap hari. Di dalam muncul, berlangsung, berubah dan lenyap. Samsara fragmentaris ini, kondisi batin kita muncul dan lenyap.
Berhubung kita sedang dalam pembinaan diri, apakah kita ada menyadarinya? Apakah kita ada memahaminya? Di dalam kehidupan sehari-hari kita, bagi kita samsara fragmentaris, kita ada menyadari. Tetapi terhadap hukum timbul dan lenyap dari batin kita, apakah kita ada mengamatinya? Tidak perlu membicarakan tentang setelah kehidupan berakhir. Pemadaman pada hari terakhir itu, kita hanya membicarakan mengenai aspek batin kita. Aspek batin dari Dharma Agung adalah mengandung setiap Dharma yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha. Sehingga sejak masa kuno hingga saat sekarang ini, kita haruslah sangat bersungguh hati. Tidak lain adalah ingin membimbing agar membalik dari kecil menuju besar. Bukan hanya membicarakan mengenai diri kita sendiri. Batin kita harus dibuka lebih lebar sedikit. Membuka batin kita untuk bertoleransi terhadap semua orang. Bukan hanya kita mencapai pembebasan saja sudah cukup. Kita harus masuk ke dalam kerumunan orang, mencabut penderitaan para makhluk. Kita harus mensyukuri bahwa di dalam kerumunan orang bisa memahami sangat banyak ajaran mengenai kerisauan untuk mengingatkan kita. Jika kita bisa demikian, dengan sendirinya adalah membalik dari kecil menuju besar. Jika kita meminimalkan masalah kita dengan orang luar, masalah dan hal-hal memperluas pola pikir kita untuk membalik dari kecil menuju besar. Tidak mempunyai begitu banyak kegelapan batin dan kerisauan. Kita harus melihat kembali pada diri kita sendiri. Hati yang terbuka dan pikiran yang murni. Jika kita bisa melakukan ini, mengungkapkan kebenaran dari kendaraan tunggal, kita akan mengetahui Dharma. Kendaraan tunggal inilah yang selalu diajarkan oleh Sang Buddha. Terkandung dalam semua ajarannya, karena tata gata garba tersembunyikan di dalam ketidaktahuan para makhluk. Sang Buddha selalu membuka dan menunjukkan hal ini kepada kita, membantu kita memahami hukum dari kemunculan dan pelenyapan, agar kita mengerti tentang pemadaman dan pembebasan. Kita harus memadamkan kerisauan kita sendiri, mengubah keadaan pikiran kita. Kendaraan Dharma Agung membantu kita merendahkan hati, sehingga menjadi terbuka seperti angkasa. Jika kita bisa melakukan ini, kita sedang mempraktekkan Dharma Kendaraan Agung. Kita harus sangat bersungguh hati. Untuk mempraktikkan jalan Bodhisattva, kita harus mulai dengan memupuk rasa belas kasih kita. Dengan belas kasih di dalam hati kita, kita mengajarkan Dharma kepada semua orang. Sebenarnya, semua ajaran ini memerlukan sila, samadhi, kebijaksanaan, mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan agar bisa terbebas dari segala rintangan. Oleh karena itu, kita harus berwaspada terhadap kemalasan yang dapat merintangi keberanian. Kita harus sungguh-sungguh mendisiplinkan diri. Jangan malas. Jika kita malas, hal ini akan menghambat keberanian kita. Kita harus mencegah lagi, harus waspada terhadap kemalasan. Kita tidak boleh bermalas-malasan, karena kemalasan akan menghalangi ketekunan kita. Kita juga harus mencegah kekhawatiran dan penderitaan kita. Jika kita menyimpan semuanya dalam pikiran kita
dan selalu memikirkannya dan terus-menerus membicarakan orang lain. Orang lain, bagaimana orang lain berperilaku? Peristiwa, betapa rumitnya peristiwa tersebut. Hanya berada di tempat itu, keadaan pikiran ini akan menimbulkan kekhawatiran dan penderitaan. Ini akan menghalangi kedamaian dan kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita sebenarnya batin tiada rintangan. Karena tiada rintangan, kita meninggalkan semua ketakutan. Dengan sendirinya, batin kita damai dan bahagia. Oleh sebab itu, harap semua orang saat mendengarkan Dharma harus sangat bersungguh hati untuk memahaminya. Kita jangan melepaskan momen saat ini untuk memikirkan hal-hal di luar batinia kita. Muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Kondisi di luar di mana kita melekat adalah bersifat. Terbentuk, bertahan, rusak dan musnah. Tubuh di mana kita melekat di kehidupan ini adalah lahir, tua, sakit, dan mati. Jangan melekat kepada semua ini. Kita menggenggam momen saat ini. Dharma apa saja yang kita temui dalam kehidupan ini, kita mesti membuktikan bahwa kita menjalankan Dharma tersebut. Kita dapat mengobservasi dan memahami Dharmanya. Kita seharusnya berkehidupan secara baik di saat sekarang dan mengerti diri kita sedang melakukan hal apa. Nilai-nilai dari pola pikir kita, apakah bisa bermanfaat bagi banyak orang? Apakah kita punya sumbangsi terhadap Dharma Buddha? Demi ajaran Buddha, demi para makhluk. Apakah kita sudah melaksanakannya? Asalkan kita punya pemikiran demikian, maka pola pikir demikian adalah bernilai. Maka lakukan saja, sudah benar. Tidak perlu berpikir terlalu berlebihan. Naskah sutra sebelumnya menyebutkan, kita seharusnya menghapus niat untuk bermalas-malasan dan pemikiran untuk mengendur. Membebaskan diri dari segala kekhawatiran dan membabarkan Dharma dengan hati penuh kasih. Siang dan malam senantiasa membabarkan ajaran dari jalan tiada tara, menggunakan berbagai sebab musabab dan perumpamaan tiada batas, memberi ceramah pada para makhluk dan membuat semuanya bersukacita. Pakaian, peralatan tidur, makanan dan minuman, obat-obatan, terhadap semua ini tidak menaruh harapan apapun. Sutra Teratai Bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Hendaknya bersungguh hati, ini sudah dibahas sebelumnya. Berikutnya adalah naskah sutra. Hanya memfokuskan pikiran pada sebab dan kondisi untuk membabarkan Dharma, bertekad untuk mencapai jalan kebuddhaan, dan memungkinkan para makhluk untuk mencapainya pula. Inilah manfaat yang besar, adalah persembahan dari kedamaian dan kebahagiaan. Sutra Teratai Bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bagian dari naskah sutra ini, meski amat bersungguh hati untuk memahaminya, meskipun merupakan syair yang diulang, kita juga harus bersungguh hati. Dikatakan bahwa bagi para Buddha, sebab musabab untuk membabarkan Dharma adalah agar dapat mengamati ke dalam batin sendiri, merealisasikan atribut sejati dari segala fenomena, berdiam dengan damai pada lingkup praktik dan lingkup pendekatan, menjauhkan diri dari segala kondisi tidak baik di luar,
Selanjutnya, membabarkan dharma sesuai dengan kapasitas dari para makhluk dan seterusnya. Bagi para makhluk, sebab musabab untuk membabarkan dharma, kita harus mendengar dan bersungguh hati. Jika dharma telah meresap ke dalam batin, maka dengan alami kita pasti akan memahaminya, merealisasikan atribut sejati dari segala fenomena. Buddha mengatakan 4 kebenaran mulia. Apakah kita ada memikirkan derita orang-orang? Jika kita dapat memahami prinsip kebenaran dari duka adalah berasal dari orang, masalah, benda, dan berbagai kerisauan menyebabkan kekhawatiran dan kerisauan. Apakah kita ada memikirkan hal ini? Apa yang dikatakan Buddha tentang derita? Apakah kita memahaminya? Memikirkan bagaimana sikap kita memperlakukan orang lain dan menangani masalah. Sikap kita dalam memperlakukan orang lain dan menangani masalah bisa mendatangkan buah derita dan kerisauan. Jika kita menghadapi orang dan masalah dengan sikap yang lembut, baik dan pengertian, maka tidak akan timbul masalah, kerisauan juga tidak akan timbul. Jadi kita hendaknya mendengar dharma, membuka pintu batin kita, mengerti prinsip kebenaran tentang banyak hal. Janganlah menaruh kerisauan di dalam hati kita. Mengikuti dharma Buddha yang telah dibabarkan. Dharma harus didengar dan masuk ke dalam batin kita. Kita harus dapat mengamati ke dalam batin sendiri. Tapi apakah kita telah melakukannya? Dharma Buddha, apakah kita telah memasukkannya ke dalam batin kita? Apakah kita juga telah memahaminya? Merealisasikan atribut sejati dari segala fenomena. Apakah kita telah memahaminya? Berdiam dengan damai pada lingkup praktik. Ketika kita sudah memahaminya, dengan sendirinya kita akan memiliki rasa toleransi, berpengertian, bersyukur, dan tahu berpuas diri. Kita sudah memiliki pakaian makanan, kita juga sudah menemukan tujuan hidup. Harusnya sudah berpuas diri. Berdiam dengan damai pada lingkup praktik. Saat kita melaksanakan tugas kita, kerjakan dengan benar. Ini juga merupakan lingkup pendekatan kita. Lingkup praktik, lingkup pendekatan. Menjauhkan diri dari segala kondisi tidak baik di luar. Dengan sendirinya, terhadap jodoh buruk di luar, kita tidak perlu menyentuhnya. Tidak perlu mendekatinya. Yang tidak seharusnya didekati, kita harus menghindar. Sesuai dengan kapasitas dari para makhluk, kita semua harus mengerti bagaimana mengajarkan dharma, bagaimana menggenggam jalinan jodoh. Kita harus sesuaikan kapasitas para makhluk untuk kita ajarkan dharma. Berapa banyak yang kita pahami, sebanyak itulah yang kita praktekkan. Inilah yang harus sungguh-sungguh kita pelajari. Seberapa banyak kekuatan kita, sebanyak itulah yang kita lakukan. Lakukan untuk manfaat orang lain. Lakukan demi membantu penyebaran ajaran Buddha. Seperti upacara pemandian rupang Buddha. Semua orang sangat serius. Berharap setiap orang bisa mencapai benar baji indah. Supaya semua orang memahami semangat organisasi Buddhis. Organisasi Buddhis ini merupakan suatu bentuk dari indah. Hati yang tulus penuh hormat. Inilah mentalitas yang harus selalu kita miliki. Hanya memfokuskan pikiran pada sebab dan kondisi untuk membabarkan dharma, hanya memusatkan pikiran dan menegakkan pemikiran pada sebab dan kondisi yang murni
untuk membabarkan dharma menakjubkan. Dalam sutra dikatakan bahwa kita perlu memusatkan pikiran dan menegakkan pemikiran. Hati tidak menyimpang disebut menegakkan. Hati dan niat kita tidak boleh menyimpang. Bergerak maju ke arah yang benar. Membabarkan dharma juga begitu. Sebab dan kondisi yang murni untuk membabarkan dharma menakjubkan. Kita perlu menggenggam sebab dan kondisi yang murni. Berikut dijelaskan, bertekad untuk mencapai jalan kebudayaan dan memungkinkan para makhluk untuk mencapainya pula. Bertekad untuk mencapai jalan kebudayaan tiada tara, serta memungkinkan orang banyak untuk mencapainya pula. Kita perlu bertekad untuk mencapai jalan kebudayaan. Manusia hidup lainnya juga begitu. Bertekad untuk mencapai jalan kebudayaan tiada tara. Tujuan kita hanya satu-satunya jalan bodhisattva adalah 6 paramita dan segala praktiknya merupakan jalan yang lurus, yaitu menuju ke jalan kebudayaan. Maka, memungkinkan orang banyak untuk mencapainya pula. Tidak hanya kita yang berbuat seperti ini. Makhluk hidup lainnya juga sama. Arah kita tidak ada sedikit pun penyimpangan. Semua orang juga tidak ada penyimpangan. Ini tujuan membimbing orang lain. Satu tujuan, inilah manfaat yang besar. Ini merupakan manfaat yang besar. Bermanfaat bagi semua makhluk, yaitu adalah persembahan dari kedamaian dan kebahagiaan. Inilah manfaat yang besar, adalah persembahan dari kedamaian dan kebahagiaan. Inilah manfaat yang luas dan besar, memberikan persembahan murni dari kedamaian dan kebahagiaan. Demikianlah jika kita melakukannya dengan sukacita, memberikan persembahan dengan sukacita. Inilah dharma, persembahan dengan dharma. Inilah manfaat yang luas dan besar. Inilah manfaat yang paling besar. Dengan niat tulus kita yang berlimpah-limpah, dengan hati yang tulus bersumbangsi demi ajaran Buddha. Para makhluk adalah Buddha yang akan datang, artinya kita bersumbangsi kepada Buddha yang akan datang. Bersumbangsi artinya adalah memberikan persembahan. Sang Buddha datang ke dunia, tujuannya tiada lain adalah dengan menggunakan dharma, memberi nutrisi dan membasahi jiwa kebijaksanaan para makhluk, agar setiap orang dapat meningkatkan jiwa kehidupan mereka, mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan, mengubah ilmu pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Dengan jiwa kehidupan dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan, memanfaatkan jiwa kehidupan untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Seberapa panjang jiwa kehidupan kita? Genggamlah waktu hidup kita, melihat dan mengenal lebih banyak hal, lebih banyak mempraktikkan dengan tindakan nyata, melatih kebajikan, melatih praktik dari kebajikan, sehingga dapat lebih banyak menambah jiwa kebijaksanaan kita. Inilah mengapa kita harus menggenggam kesempatan. Persembahan dari kedamaian dan kebahagiaan. Semakin banyak waktu, semakin banyak yang kita lakukan. Semakin banyak memberikan persembahan, manfaat yang didapat semakin banyak. Memberikan persembahan murni dari kedamaian dan kebahagiaan. Kita bersumbangsi tanpa pamrih. Bersumbangsi tanpa pamrih disebut sebagai persembahan murni. Ini adalah manfaat besar, manfaat yang paling besar. Memberi manfaat kepada para makhluk,
pada saat yang bersamaan memberi manfaat kepada diri sendiri? Ada 5 jenis manfaatnya. Manfaat besar ada 5 jenis. Inilah manfaat yang besar, di mana manfaatnya ada 5. 1. Siang malam terus membabarkan tanpa henti, menunjukkan manfaat dari tubuh Dharma yang tak henti-hentinya. 2. Membabarkan dengan perumpamaan dari sebab akibat yang tak terhingga, menunjukkan manfaat dari penggunaan Dharma menakjubkan yang tiada habis-habisnya. 3. Membabarkan untuk membuat semuanya bersukacita, menunjukkan manfaat dari maha luasnya kewelas asihan. 4. Membabarkan tanpa berharap akan 4 jenis kebutuhan pokok, menunjukkan manfaat dari pencapaian 4 kebajikan. 5. Membabarkan ajaran dari kendaraan besar untuk mencapai kebudayaan bagi diri sendiri dan orang lain, menunjukkan manfaat dari kebijaksanaan Buddha yang penuh kesetaraan. Yang pertama, siang malam terus membabarkan tanpa henti, telah menunjukkan manfaat dari tubuh Dharma yang tak henti-hentinya. Inilah yang disebut tubuh Dharma. Ajaran Buddha kita, tubuh Dharma adalah kebenaran sejati. Kita dapat selalu bersikap rajin dan penuh semangat. Hati selalu berada dalam Dharma baik di siang ataupun malam hari, sehingga dikatakan siang malam terus tanpa henti. Kita seharusnya melakukan pelatihan tanpa sisa, pelatihan tanpa batas waktu, pelatihan dalam waktu panjang, pelatihan dengan penuh hormat. Ini menandakan setiap saat tidak pernah berhenti melatih diri. Fokus pada praktek pelatihan diri kita. Niat pikiran kita selalu dipenuhi oleh Dharma. Dharma benar ini selalu berada di dalam hati kita. Ini menunjukkan manfaat dari tubuh Dharma yang tak henti-hentinya. Ajaran yang kita pelajari Dharma Buddha, kebenaran sejati selalu berada di dalam hati kita. Yang kedua adalah membabarkan dengan perumpamaan dari sebab akibat. Apabila para makhluk tidak memahaminya, kita harus menggunakan hukum sebab akibat. Bukan saja dengan hal yang sedikit di sekitar kita ataupun sesuatu yang singkat. Kejadian yang terjadi kemarin juga bisa menjadi perumpamaan ataupun sesuatu yang jaraknya sangat jauh. Masa lampau dari masa lampau Buddha seperti pada bab perumpamaan kota gaib. Di zaman 16 pangeran, jarak sejauh ini juga bisa menggunakan perumpamaan dari sebab akibat. Semua ini adalah tidak terhingga dari jarak yang jauh ataupun dekat. Dari masa lampau sampai saat ini, banyak persoalan dan hubungan antar manusia juga bisa digunakan dalam membabarkan Dharma. Kita dapat menggunakan perumpamaan tidak terhingga. Dari sebab akibat, ini adalah perwujudan dari Dharma yang menakjubkan, yang dapat digunakan tanpa batas. Apabila kita piawai dalam mengaplikasikan Dharma, maka kita akan memperoleh manfaat tak terhingga dari Dharma, sehingga kita harus lebih bersungguh hati. Yang ketiga, membuat semuanya bersukacita, yaitu menunjukkan manfaat dari maha luasnya kewelas asihan. Jikalau kita dapat berbuat demikian, secara alami semua orang akan bersukacita. Rasa sukacita ini akan memperluas kewelas asihan kita, dapat mengikuti apapun kehendak makhluk hidup, memberi semangat kepada makhluk hidup untuk bersama-sama melakukan kebajikan. Saya berbuat, saya bahagia. Anda berbuat,
Anda merasakan manfaat. Rasa sukacita ini membuat semua orang merasakan sukacita. Inilah yang disebut membuat semuanya bersukacita. Jikalau kita berbicara demikian, secara alami kita memiliki rasa cinta kasih dan rasa terima kasih. Sama seperti Bodhisattva daur ulang, melakukannya dengan penuh sukacita. Orang tua juga bersukacita. Saya sangat berterima kasih. Saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan daur ulang dengan baik. Perkataan ini sering kita dengar. Lihat, inilah manfaat dari maha luasnya kewelas asihan. Anda membuatnya melakukan daur ulang dengan sukacita. Dengan sukacita melakukan daur ulang dan mendapatkan kebahagiaan. Pada saat mereka melakukan daur ulang di tempat itu, kebijaksanaan mereka akan terus tumbuh. Semua orang memujinya. Orang-orang tua tersebut sangatlah bijaksana, memungut barang yang telah dibuang. Dia tahu cara memilah jenisnya dan lain-lain. Mereka memiliki usia 90 tahun lebih. Ada juga yang berumur di atas 100 tahun, masih melakukan hal yang sama. Dengan begini, jiwa kehidupannya tidak berkurang, sedangkan kebijaksanaan bertambah. Kita dapat membantu setiap orang bersentuhan dengan Dharma dan memperoleh manfaat darinya. Keempat, membabarkan tanpa berharap akan 4 jenis kebutuhan pokok menunjukkan manfaat dari pencapaian 4 kebajikan. Kita membabarkan Dharma bukan demi 4 jenis kebutuhan pokok. 4 jenis kebutuhan pokok adalah pakaian, perlengkapan tidur, makanan, dan obat-obatan. Kita tidak berpikir meminta tempat tinggal yang baik. Kita tidak berpikir ingin berpakaian yang sangat bagus. Kita tidak berpikir ingin makan makanan yang lezat. Kita tidak berpikir ingin menikmati kesenangan. Ini adalah kita harus benar-benar sangat bersungguh hati, bukan mencari 4 jenis kebutuhan pokok. Bersedia bersumbangsi, maka memperoleh manfaat 4 jenis pahala kebajikan. Seandainya dekat pada orang bajik dan mendengarkan Dharma benar, maka akan mencapai tempat berdiam daripada 4 jenis pahala kebajikan. Cattari Adhistanani. 1. Tempat berdiam bagi kebajikan dari kebijaksanaan Pratna Adhisthana. Dengan mendengarkan Dharma benar, memunculkan maha kebijaksanaan. 2. Tempat berdiam bagi kebajikan dari kebenaran sejati. Satya Adhisthana. Dengan maha kebijaksanaan, mampu melihat kebenaran sejati dari prinsip kekosongan. 3. Tempat berdiam bagi kebajikan dari merelakan. Tyaga Adhisthana. Dengan melihat kekosongan sejati, mampu membebaskan diri dari segala kerisauan. 4. Tempat berdiam bagi kebajikan dari nirwana. Upasama Adhisthana. Dengan kerisauan terhapus seluruhnya, batin mencapai nirwana. Tempat berdiam daripada 4 jenis pahala kebajikan ini juga harus lebih memahaminya. Adalah tempat berdiam bagi kebajikan dari kebijaksanaan. Jika kita bisa seperti apa yang dijelaskan di atas, dengan sendirinya Dharma di dalam batin kita. Siang dan malam, kita akan memperoleh tempat berdiam yang tentram dan bahagia, dan mencapai tempat berdiam bagi kebajikan dari kebijaksanaan. Bagaimana datangnya kebajikan dari kebijaksanaan? Adalah dengan mendengarkan Dharma benar,
memunculkan maha kebijaksanaan. Jika kalian tidak mendengarkan Dharma, bagaimana kita memiliki cara memunculkan maha kebijaksanaan? Yang kedua, tempat berdiam bagi kebajikan dari kebenaran sejati. Untuk mencapai yang demikian, pikiran dapat berada di tengah kebajikan dari kebenaran sejati. Itu adalah dengan maha kebijaksanaan mampu melihat kebenaran sejati dan prinsip kekosongan. Jika kebijaksanaan kita telah tumbuh, kita akan melihat masalah dengan jelas. Segala fenomena Dharma yang terkondisi adalah bagaikan mimpi, ilusi, dan gelembung. Apalagi yang kamu cari tanpa pamrih. Dengan sendirinya, kita akan melepaskannya dan menjadi tiada kerisauan. Inilah kebijaksanaan, perselisihan antara sesama. Mengapa kita harus mengkhawatirkannya? Lepaskanlah. Sedemikian karena kita telah melihat kebenaran sejati. Kita telah melihat prinsip kebenaran sejati. Yang ketiga adalah tempat berdiam bagi kebajikan dari merelakan. Merelakan, kita harus merelakan walaupun kita berbuat banyak. Kemelekatan telah berbuat banyak ini jangan terus dibiarkan terakumulasi. Terus menghitung berapa banyak yang telah saya dapatkan. Apakah penting seberapa banyak yang telah diperoleh? Perolehan, Anda harus dapat ditunjukkan pada kebajikan Anda. Kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Sesuatu yang diperoleh karena kebajikan. Oleh karena itu, dari pelatihan diri memperoleh kebajikan, dengan sendirinya akan muncul, keluhurannya akan terlihat. Jadi kita harus merelakan kemelekatan untuk bersumbangsi. Itulah yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dengan melihat kekosongan sejati, mampu membebaskan diri dari segala kerisauan. Dharma yang terkondisi yang sejati, semua dharma yang terkondisi harus dilenyapkan. Kita sekarang adalah dalam dharma tak terkondisi. Batin dalam kondisi damai, tenang, dan leluasa. Kita tahu, muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Hanya kondisi batin yang berubah. Kita harus jelas memahami secara keseluruhan. Yang keempat adalah tempat berdiam bagi kebajikan dari nirwana. Badan dan pikiran telah mencapai nirwana. Kita tidak memiliki kerisauan lagi. Tidak peduli pada orang, masalah, atau benda di dunia ini. Semuanya tidak akan mempengaruhi pikiran saya. Terhadap materi tidak bertambah dan tidak berkurang. Tidak perhitungan terhadap orang dan masalah. Tidak memperoleh dan tidak menghilang. Tidak ada yang akan diperoleh, dan juga tidak ada yang akan menghilang. Untuk apa masih bertikai di sana? Jika bisa demikian, kerisauan terhapus seluruhnya. Kita tidak akan ada lagi kerisauan. Maka batin kita mencapai nirwana. Ini disebut 4 jenis pahala kebajikan. Adalah tempat berdiam bagi kebajikan dari kebijaksanaan. Masih ada tempat berdiam bagi kebajikan dari kebenaran sejati. Masih ada tempat berdiam bagi kebajikan dari merelakan. Masih ada tempat berdiam bagi kebajikan dari nirwana. Ini adalah hal yang sangat bersukacita. Ini adalah hal yang harus kita pahami dan juga harus jelas.
karena apa yang kita butuhkan adalah memperoleh manfaat yang besar. Manfaat yang besar yang kita sebutkan tadi. Inilah manfaat yang besar, adalah mempersembahkan dari kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus melakukan persembahan dari kedamaian dan kebahagiaan. Ini dilakukan dengan sepenuh hati, bersumbangsi tanpa pamrih. Demikian kita bersumbangsi. Ini adalah persembahan yang besar. Dengan sendirinya akan memperoleh manfaat yang besar. Inilah mencapai 4 jenis pahala kebajikan ini. Inilah yang kita pahami. Kita harus bersungguh hati. Batin kita bisa senantiasa mempertahankan dharma ini. Dalam batin kita siang dan malam tanpa melupakan dharma ini. Kita selalu berada dalam dharma untuk menghadapi orang dan menangani masalah. Dengan sendirinya akan memunculkan 4 jenis pahala kebajikan. Inilah kita harus bersungguh hati. Karena manfaat ini ada 5 jenis. Baru saja membahas sampai yang keempat. Selanjutnya adalah yang kelima. Itulah membebarkan ajaran dari kendaraan besar untuk pencapaian kebudayaan bagi diri sendiri dan orang lain. Ini artinya bahwa dharma yang kita babarkan bukan hanya demi diri kita sendiri. Bukan demi ketenaran kita membabarkannya. Bukan. Tetapi karena ingin mereka mengetahuinya. Mereka bisa memahaminya. Setelah memahaminya, mereka masih bisa menerima dan menerapkannya. Kita semua dapat mempraktikkan secara bersama hingga mencapai kebudayaan. Apa yang kita katakan adalah harus mengatakannya. Berharap mereka bisa memahaminya dan membuat mereka dapat menerimanya. Setelah menerimanya, kita bersama-sama mempraktekkannya dan dapat mencapai tingkat bodhisattva. Ini menunjukkan kebijaksanaan, yakni kebijaksanaan Buddha yang setara. Kebijaksanaan Buddha yang setara adalah demikian. Kita dan semua makhluk mencapai jalan kebudayaan. Ini adalah tujuan kita juga, merupakan tujuan Buddha membuka dan menunjukkan kepada semua makhluk. Naskah sutra selanjutnya. Sesudah aku parinirwana nanti, sekiranya ada biksu yang dapat membabarkan sutra teratai ini. Sutra teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Artinya, sesudah Buddha parinirvana, orang-orang yang menyebarkan dharma benar dari Buddha, hanya para anggota sangha yang membabarkan dharma. Karena biksu harus menyebarkan dharma Buddha, maka seharusnya lah anggota sangha yang menyebarkannya. Sesudah aku parinirwana nanti, sekiranya ada biksu yang dapat membabarkan sutra teratai ini. Sesudah Buddha parinirwana nanti, orang-orang yang menyebarkan dharma benar dari Buddha, seharusnya hanyalah pada anggota sangha yang membabarkan dharma. Di kemudian hari, pada dunia jahat dengan 5 kekeruhan, bagaimana menyebarkan ajaran? Di depan telah pernah kita katakan, sekarang kita masih mengatakannya, yaitu harus mengerti untuk menghindar. Kita menghindar dari dharma jahat karena kemampuan kita masih belum cukup. Yang bisa dilakukan dalam waktu yang panjang, dharma tidak meninggalkan batin kita. Kita harus dapat melakukannya, melatihnya. Noda batin harus dihapuskan. Dharma terkondisi, dharma tidak terkondisi. Kita harus selalu ingatkan batin kita berbuat banyak akan tetapi setelah berbuat tidak ada apa-apa lagi. Kita hanya berharap menggunakan jiwa kehidupan semaksimal mungkin untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita.
menggunakan waktu untuk menuntaskan samsara fragmentaris. Dapat kembali lagi pada sifat hakiki yang demikian adanya yang jernih, murni, dan jelas. Berharap kerisauan itu dapat dihapus, sehingga kita harus menggenggam waktu. Kerisauan selapis demi selapis dihapuskan, jiwa kebijaksanaan kita bertumbuh sedikit demi sedikit. Kita mempunyai 5 manfaat, 4 jenis pahala kebajikan. Semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.